Sampah sisa rokok yang biasa disebut puntung rokok menjadi ancaman bagi lingkungan dan kesehatan. Puntung rokok. Padahal dalam sampah mungil ini atau sampah mungil ini masuk ke dalam kategori sampah yang berisiko tinggi karena di dalamnya mengandung lebih dari 4.000 bahan kimia berbahaya. Lebih dari separuh jumlah perokok di Indonesia bahkan dunia membuang puntung rokok sembarangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Di sini kami dari kelompok 7 mata kuliah PKN. Dengan saya sendiri Ade Lufianto dengan NIM 2309 1020 2088 selaku koordinator dari kelompok ini. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Iqbal Aufi dengan NIM 230 910 2020 27. Saya merupakan anggota dari kelompok 7. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ilham Effendi dengan NIM 2309 10 20 20 54. Saya adalah anggota dari kelompok 7. Oke, perkenalkan saya Samuel Christian Widi Prasetyo dengan NIM 2507 10 10 12 50. Saya anggota dari kelompok 7 PKN. Terima kasih. Baik, permasalahan yang dihadapi adalah rendahnya kesadaran mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember ini terhadap dampak lingkungan dari puntung rokok. Hal ini diperburuk dengan kurangnya fasilitas pembuangan puntung rokok dan kurangnya edukasi sehingga puntung rokok ini dibuang sembarangan di area kampus. Oke, tadi sudah dijelaskan oleh teman saya tentang masalah utamanya di mana kelompok kami menghadapi bagaimana adanya pelaku-pelaku ataupun oknum-oknum dari mahasiswa yang membuang puntung rokok sembarangan. Nah, sebenarnya sih kalau kita kaji lebih awal ataupun lebih dalam tentang apa sih bahayanya, itu ada beberapa bahaya teman-teman, terutama pada komposisi teman-teman. Nah, komposisi dari puntung rokok sendiri itu adalah mengandung selulosa asetat, di mana hal ini itu sangat sulit untuk diurai meskipun dalam puluhan tahun maupun ratusan tahun. Nah, setelah itu ada juga namanya zat-zat beracun teman-teman, dimana kita tahu bersama bahwa rokok itu mengandung ribuan zat beracun, entah itu dari nikotin, arsenik dan lain sebagainya. Nah, setelah puntung rokok itu dibuang secara sembarangan, maka hal itu akan menimbulkan adanya pencemaran, di mana pencemarannya akan terjadi terutama di perairan maupun di tanah-tanah yang berpotensi untuk dibuangnya ataupun diberikan lahan untuk adanya oknum membuang puntung rokok tersebut. Nah, dari masalah yang tadi sudah ditemukan, kelompok kami mengusulkan dua solusi pemecahan masalah. Nah, yang pertama itu ada mini campaign edukasi. Kelompok kami berencana untuk menyebarkan poster digital dan fisik melalui media sosial dan lingkungan kampus yang berisi informasi singkat mengenai bahaya puntung rokok dan ajakan untuk membuang sampah pada tempatnya. Nah, untuk solusi kedua, kami akan menyediakan fasilitas ramah lingkungan. Ya, kelompok kami akan membuat asbak portable dari bahan ramah lingkungan seperti bambu atau batok kelapa. Nah, namun dikarenakan bahan batok kelapa susah untuk dicari, kami akan menggantinya menggunakan bahan asbak yang berbahan plastik dan menempatkan asbak-asbak di titik-titik area merokok yang telah diidentifikasi seperti area kantin untuk menyediakan sarana praktis bagi mahasiswa. Baik teman-teman, jadi kita di sini sedang dalam perjalanan menuju ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Nah, untuk sekarang kami akan melakukan tindak penyelesaian teman-teman, di mana kami sudah membeli asbak. Awalnya kan kita mau pakai bambu sama batok kelapa ya, cuman karena barangnya itu susah untuk dicari dan pembuatannya cukup rumit, jadi kami menggunakan alternatif seperti ini. Lalu ada poster juga yang akan kami pasang untuk media edukasi. Lanjut. Nah, Rek, kita sekarang udah di APP nih, yuk. Bagaimana next chapternya? Ikutin. Nah, oke teman-teman. Pertama-tama sebelum aku lanjutin video kita, aku mau tunjukin bahwa kalau kita sekarang lagi posisi di APP nih.
Nah, oke, aku lanjutin. Kenapa kok kita milih topik penelitian ini di FEB, terutama di kantinnya? Karena di kantin FEB ini teman-teman, kebersihannya itu sangat-sangat tidak atau kurang dijaga. Walaupun pada kenyataannya kantin FEB ini sebenarnya adalah kantin terbaik di UNED. Tapi nyatanya mahasiswanya itu banyak yang seperti aku omongin tadi, banyak yang materialistik dan terlalu mementingkan hedonisme mereka sendiri tanpa memperhatikan lingkungan sekitarnya. Nah, alasan kedua kenapa kita milih di lingkungan ini, yang kedua adalah efisiensi biaya. Kelompok kami ingin memberikan penelitian yang sekiranya itu tidak memerlukan biaya banyak, tapi itu dapat menjadi refleksi bagi banyak mahasiswa, terutama bagi mahasiswa yang merokok, terutama untuk yang cowok. Karena kita ketahui bersama di beberapa fakultas di kampus ini yang notabene itu adalah kantinnya terbaik, banyak sekali masyarakat atau mahasiswa yang merokok itu terlalu mengentengkan aturan yang ada, dan mereka itu banyak yang mengesampingkan norma etika yang berlaku di kampus ini. Yang ketiga, kenapa kok kita memilih di sini? Karena di lingkungan FEB ini lingkungan masyarakatnya atau kultur mahasiswanya itu sangat-sangat terbuka untuk kita menjadikan bahan penelitian. Artinya mereka itu sangat-sangat membuka hati mereka untuk leluasa kita diberikan waktu untuk kita melakukan penelitian, dan itu adalah salah satu faktor kami, kelompok kami melakukan penelitian di FEB ini. Mungkin itu aja ya, cukup 3 faktor itu aja dari kelompok kami. Oke, terima kasih. Oke, tadi kita sudah melakukan pemasangan ya teman-teman di area, terutama di area kantin oleh Samuel sama Iqbal, di mana pemasangan poster dan juga asbak sudah kami berikan. Meskipun itu cukup sedikit dikarenakan beberapa anggaran yang kami punya, tapi itu kami rasa itu adalah hal yang cukup lah untuk menanggulangi sedikit demi sedikit. Nah, tapi mungkin setelah ini kami akan memasang poster di area parkir untuk lebih ke arah meninjau lagi ataupun memberikan pengetahuan lagi bahwa ternyata ada edukasi tentang bahwa puntung rokok itu berbahaya gitu. Jadi mungkin setelah kita memasang dari titik kantin dan juga gazebo payung, kami akan melanjutkan ke arah parkir, dan setelah itu mungkin videonya akan kami habiskan. Bal, di pohon Bal. Nah, iki loh. Ini. Baik, yang selanjutnya terkait dampak lingkungan. Puntung rokok ini memiliki komposisi yang berbahaya, yang dimana filternya itu terbuat dari selulosa asetat sejenis plastik yang butuh puluhan tahun untuk terurai. Nah, puntung rokok ini juga memerangkap ribuan zat beracun termasuk nikotin, arsenik, dan logam berat. Nah, dimana ketika kita membuang puntung rokok secara sembarangan, zat-zat beracun ini akan larut dan mencemari sumber air dan tanah, sangat membahayakan satwa liar dan juga akan berpeluang untuk polusi mikroplastik global. Nah, untuk selanjutnya apa yang saya pahami, dimana itu berurusan dengan etika teman-teman. Dimana ada 2 hal yang akan saya jelaskan. Dimana yang pertama itu tentang integritas moral. Bagaimana tanggung jawab moral dari mahasiswa FEB itu
terlalu kurang untuk bagaimana mereka bertanggung jawab tentang puntung rokok mereka sendiri gitu. Yang kedua itu adalah bagaimana mereka tidak melakukan etika dalam mutual benefit ataupun saling menguntungkan. Membuang puntung rokok itu hanya menguntungkan bagi ego mereka sendiri, tapi tidak menguntungkan bagi orang lain gitu. Terima kasih. Nah, yang selanjutnya di sini saya akan memberikan pandangan terkait dampak stigma dari kelakuan anak-anak di Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang telah kami lakukan penelitian ini. Jadi dampak dari stigma yang telah dilakukan oleh anak-anak FEB ini adalah mereka mendapat stigma dari anak fakultas lain yang mampir ke kantin mereka, bahwa kantin mereka itu sangat jorok dan sangat kotor akibat ulah mereka sendiri. Ulah mereka ya ini terlalu materialistik terhadap dana yang mereka punya atau uang saku yang mereka punya, yang seharusnya di mana uang saku yang mereka punya itu digunakan untuk makan, malah sebaliknya, yaitu mereka beli makan tapi makanan mereka itu digunakan sebagai tempat sampah puntung rokok. Hal-hal seperti ini itu bila diteruskan akan menjadi hedonisme yang sangat-sangat berlebihan dan sangat-sangat merusak lingkungan. Bukan hanya merusak diri mereka sendiri, tapi merusak lingkungan dan merusak orang-orang yang ada di sekitarnya, terutama mereka-mereka yang sedang mengonsumsi makanan. Karena puntung rokok ini, seperti yang sudah dijelaskan kawan saya tadi, puntung rokok ini bila zat beracun itu terkontaminasi ke dalam makanan, sangat-sangat membahayakan kesehatan bagi tubuh mereka sendiri. Akibat ulah mereka yang terlalu materialistik dan terlalu hedonisme dan tidak peduli lingkungan mereka sendiri. Gitu. Nah, baik, untuk hal yang saya sendiri pahami, membuang sampah puntung rokok yang sembarangan ini sangat berpengaruh terhadap kesopanan terutama ya. Karena jika kita berada di kantin dan kita melihat banyak sampah puntung rokok, maka tentu kita akan merasa tidak nyaman, dan mungkin puntung rokok tersebut juga akan mengeluarkan bau-bau tidak sedap yang membuat kita tidak nyaman untuk pengerjakan tugas di sana ataupun untuk makan di sana. Baik, mungkin itu saja dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.